senang sebagai hasil ujian. Ini Aduh, bagus. coba mama lihat. Lihat, Sa. Aduh, 100. Ini mama aku anakku pintar Lihat, nih, hebat sekali. Lihat, Sa. Aduh, adek. Ini kenapa nih biologi, fisika dengan matematika 70, 75. Aduh. Kita belajar lihat ini ya, ini 100 nih geografi nih. Dulu pun kakak nilai semua bagus ah. Tiap nilai paling rendah tuh 85 adek, 190 oleh pernah nilai begini. Aku ke kakak-kakak, dan kita pernah saya bandingkan terus dengan dia nih. Yes. Akhirnya selesai Jue. Aduh, tapi bosan Jue. Study from home. Habis itu tugas banyak. Soal ketemu kawan-kawan. Tinggal di rumah begitu-begitu sa. Lebih main medsos. Buka YouTube sa. Nonton apa kok? Astaga. Belum kerja tugas dengan Ambo de Anissa le. Manusia dong son angkat-angkat. Ini beson dua nih. Wih, halo-halo mas. Kerja tugas nih dong. Wih, kerja tugas. Kenapa belum bermain kok son mau kerja tugas nih? Among Us. Apa? Gue kerja tugas dulu. Hai. Wih. Wih, kerja tugas dulu. Ini aneh dah nih. Orang belum habis. Mau coba lihat dulu. Penasaran juga tadi ada sempat lewat juga Among Us. Tunggu dulu. Asik juga. Download dulu di laptop saya dulu. Halo, selamat siang. Siapa ya? Oh, ya indah mulai kelas kok. Ya, kemana ibu? Aduh ibu, tadi beta sudah lihat ya kuning, dong semua jelek. Besok coba om, dia malah dia kembali, jadi nanti sebentar kalau dia om kembali dan dia itu ya. Makasih, telepon ya, makasih ibu, siang. Adek, adek, adek. Apa? Lu wali kelas surat telepon mama nih. Ya. Aduh, lu nih orang tua kamu mana dengar deh. Kestaluk nilai semua jelek kak. Memang unta beda dari kakak deh. Yang kemana orang yang Weh guys. Kak Ambo di mana? Kak Ambo di mana dulu? Weh. Weh, itu game tal seru kan? Betul. Rasanya enak nih. Kan? Apa? Tahu tuh? Mas. Dia belajar nah. Aku masih suruh buka dari YouTube nah. Ih. Nah, sudah harus sekarang bermain lanjut, Le. Dia hanya musik. Nah, oke. Dah, guys.
bangun, kau bantu mama kerja dulu. Tahu malam jam tidur bikin apa? Pagi begini baru dia mau tidur. Memang anak terlalu melawan hati. Salam. Salam. Salam, mam pendeta. Mari masuk mama. Duduk benar. Mama Pusep lagi nih. Aduh, ini ada tidur mama. Dia bapak ada tugas di luar sana. Ini sendiri saya setting. Dikira dia buat apa? Indah. Aduh mama, makanya ada main game. Itu anak tuh tiap hari dia tidur dalam kamar saya. Nah pagi orang bangun dia masih tidur. Curiga main game dia punya kawan sampai pagi-pagi. Aduh, anak-anak zaman sekarang ini mama semua serba online semua. Game online sampai dari pagi sampai malam sampai pagi lagi mama. Sebentar kalau Indah sebangun udah kasih tahu ya kalau ternyata ada perlu lebih lucu bilang. Makasih banyak kok mama. Iya, Mau datang nih begini dia hati pilih tenang kemarin aku hadapi ini mama makasih banyak mama. Nanti mereka kasih Indah mama. Terima kasih mama. ya sama-sama. Ya. Salam. Permisi mama. Mari duduk kakak. Iya mama. Permisi. Tadi mama yang sudah datang, makanya dia datang. Tidak mengganggu kok kakak. Iya mama. Tunggu kakak, mau ambil minum. Iya mama. Itu seru lah itu. Ya sambil mama. Kakak bikin apa tuh? Oh, dia hanya lihat-lihat HP sama mama. Itu kakak main game kok. Sambil. Game apa itu kakak? Kakak ini selama tidak pernah datang gereja nih. Mama ada corona begini. Dia tetap keluar-keluar. Nah baik, itu kakak diam-diam saya di rumah. Yang penting kakak ikuti protokol kesehatan. Ya. Kemarin mama di rumah bilang kakak ada tidur. Iya. Kakak ada sibuk kerja tugas. Iya mama, tugas banyak nah. Jadi itu so. Nah kakak butuh refreshing otak juga supaya jangan stres. Iya mama. Ini di rumah juga refreshing, nonton YouTube, main medsos, main game di mama. Wih, game apa ini yang tadi kakak main kok? Mama lihat kayaknya seru juga. Iya mama, itu dia nama Among Us. Terlalu seru nah, mama. Makanya bisa jadi sumber refreshing juga. Mantap yang penting kakak bisa atur waktu baik-baik. Iya mama. Ma tahu mama di rumah nih tiap hari marah-marah saya terus. Malas. Mungkin mama khawatir dengan kakak, nah tapi kakak jawab nih kayak ragu-ragu. Ada apa kakak? Itu semua yang tadi bilang ke mama di rumah nih main marah-marah saya terus. Itu sudah belajar juga untuk dapat nilai yang bagus. Mama tetap marah-marah. Mama tetap bandingkan dengan kakak nih. Apa-apa sedikit bandingkan dengan kakak. Kira kita sekolah yang sudah capek kok. Padahal itu sekolah justru bosan, sekolah online lain. Nah untung ada depan 2 orang tuh mama. Dan 2 nih ini kasih tahu beta bilang ada game yang ada viral tuh, jadi beta ada ikut bermain itu game. Ternyata seru juga kalau main-main sampai sekarang nih kayaknya bagus. Oh jadi ini masalahnya. Kemarin cuma di rumah kakakku mama ada cerita di mama bilang kakak lebih banyak di kamar sa. Mama juga bingung dengan kakak kenapa. Tapi sekarang mama sudah tahu. Pertama mama hanya mau bilang di kakak memang tidak bisa kontrol apa yang orang lain lakukan di kakak. Dan bertindak itu adalah urusan masing-masing. Jadi kita tidak bisa kontrol orang lain punya perilaku terhadap kita. Tapi kita sendiri bisa putuskan perilaku yang kita mau lakukan ke orang lain. Kita tidak bisa kuasai orang lain. Orang lain berbeda dengan kita. Karena semua orang mempunyai keunikan masing-masing. Tapi yang perlu kita pahami dari keberadaan orang lain adalah kita semakin paham dengan kita punya diri. Kita berhadapan dengan orang lain. Jadi jangan pernah salahkan orang lain atas apa yang terjadi di kita punya diri.
karena kita kontrol kita punya diri masing-masing. Orang lain juga begitu. Nah sekarang kita lihat kembali di kakak pun keseharian. Menurut mama bermain game online itu wajar-wajar saja selagi masih ada batas normal. Karena semua yang kakak bikin secara berlebihan itu ada dampaknya. Oh iya ya mama, betul juga. Akhir-akhir ini nih beta rasa banyak mati yang beta abaikan karena sering bermain game online nih mama. Tapi itu ini game ini terlalu seru nih mama. Iya kakak, baik juga untuk refreshing, tapi jangan terlalu berlebihan kakak. Nanti kakak yang rasa sendiri akibatnya. Kakak tidak tahu kalau game online itu punya dampak buruk yang mungkin bisa terjadi di kakak dan sekarang kakak tidak bisa rasa. Yang beta rasa sama kayak misalnya kurang tidur atau tugas-tugas biasa kerja, son peduli dengan tugas, terus kayak rasa kemana kok, tapi dilihat nih kayak seru sama bermain game nih, berasa bahagia kalau bermain game. Soalnya waktu bermain game tuh orang-orang dong hargai beta, aku beta kehebatan waktu bermain game, makanya berasa tahu senang. Maka kadang juga menyesal karena apa yang berasa ke dampak-dampak buruk yang besu bilang di mama. Tapi itu beta bisa berhenti main game karena itu sudah senang ya bermain game. Beta diakui mama. Iya kakak, mama paham. Mama kasih tahu ya kakak, kalau omong tentang dampak negatif itu ada banyak. Kalau dari aspek psikologi ini game online kalau sudah secara berlebihan bisa dampak di kakak kondisi psikis, terus bisa dampak juga di aspek spiritual. Nah, yang paling antara di kehidupan sosial dan lingkungan sekitar itu adalah akibat ketergantungan game. Seseorang bisa langsung menjadi orang yang sibuk dengan dunianya sendiri, tanpa peduli dengan sesama. Orang yang sudah kecanduan tuh lebih senang diri sendiri, menutupi diri dari lingkungan dan kurang berinteraksi dengan orang lain. Nah, dampak juga bisa mama lihat di kakak hidup. Nah, kurang istirahat, kurang aktivitas, sering terlambat makan juga. Nah, kakak badan sekarang turun. Aduh mama ya, kenapa ya mama omong semua nih pas-pas di beta? Kakak tahu kok tidak kalau WHO ini sujadikan kecanduan game itu sebagai gangguan perilaku. Nah, di gangguan perilaku banyak juga penelitian yang membuktikan kalau orang yang rentan jadi pecandu game itu orang-orang introvert yang merasa kesepian dan gampang bosan. Ada juga yang bilang kan manusia punya namanya piramida kebutuhan. Sabar ya, mama kasih tunjuk piramida kebutuhan. Mana tuh? Ya. Ini kakak lihat. Yang pertama tuh kakak fisiologis, makanan, minuman, tidur, pakaian dan lain-lain. Yang kedua itu rasa aman, keamanan, keteraturan, stabilitas. Yang ketiga itu sosial, afeksi, relasi, keluarga. Keempat itu penghargaan, pencapaian, status, tanggung jawab, reputasi. Yang kelima itu aktualisasi diri, pengembangan diri, pemenuhan ideologi dan lain-lain. Nah, kakak Sulia atau piramida kebutuhan, sebuah kebutuhan yang tidak terpenuhi dalam lingkungan sekitar, maka itu orang akan berusaha cari di tempat lain. Nah, jadi mama lihat di kakak pun kebutuhan hampir semua sudah terpenuhi dalam keluarga. Tapi kurangnya penghargaan bikin kakak rasa kalau game itu salah satunya yang bikin sumber bikin kakak senang. Terus nilai yang hilang adalah nilai disiplin kakak. Mungkin kakak sendiri belum bisa atur waktu dengan baik. Disiplin itu adalah salah satu nilai yang harus kakak pegang sebagai anak remaja. Kakak harus bisa bagi waktu dengan sebaik mungkin. Oh iya mama, begitu kok. Tapi beta soalnya yakin bisa keluar dari ini zona nih mama. Terlalu nyaman dan seru untuk ditinggalkan. Iya kakak, mama paham. Mama paham sekali dengan kakak pun kebutuhan. Tapi ada baiknya kakak buat skala prioritas. Apa-apa yang perlu diutamakan dalam kakak pun hidup itu perlu diatur. Jadi mama kasih masukan supaya kakak atur waktu dengan baik, perlahan tapi pasti kakak.
kakak harus paham juga kehendak Tuhan dalam kakak hidup. Bagaimana kakak bisa atur waktu pemberian Tuhan dengan sebaik mungkin. Ketika seseorang sudah kecanduan nih kakak, dia bisa atur waktu dengan baik. Dalam Kolose 4 ayat 5 bilang, kita harus hidup dengan orang lain dan pergunakan waktu yang ada dengan baik. Kalau Efesus bilang, kita tidak boleh bebal, tapi harus bisa manfaatkan waktu dengan baik. Jangan bodoh, tapi usahakan diri untuk mengerti Tuhan punya kehendak. Nah, waktu ini berkat Tuhan, dia kasih waktu dengan cuma-cuma. Nah, karena itu kita harus manfaatkan waktu dengan baik. Alkitab memang tidak suruh kita hidup untuk hanya belajar saja atau hanya bekerja saja, tapi Alkitab bilang untuk segala sesuatu pasti ada waktunya. Jadi kakak tidak perlu khawatir untuk keluar dari zona nyaman, dan tidak perlu khawatir untuk kehilangan waktu untuk bermain game. Pasti ada waktunya, asal jangan berlebihan. Sekarang pilihan di tangan kakak, mau kemana untuk hadapi ini. Mama hanya kasih pertimbangan-pertimbangan. Sekarang giliran kakak, semua di kakak punya tangan. Sekarang keputusan di kakak. Iya mama, tapi beta coba jalankan apa yang mama suruh untuk pertimbangkan. Tapi beta takut kalau besok bisa kemana semuanya. Jangan ragu-ragu, percaya saja dalam diri kalau kakak bisa bebas dari kecanduan ini. Kakak boleh main game, tapi jangan sampai tergantung dengan game online. Ingat mama pun pesan nih. Iya mama, beta usahakan mulai dari hal-hal kecil beta berubah mama. Berani kok tidak pulang, mulai langkah baru dan perlahan kurangi bermain game. Berani? Mama berani, berani. Mau beta siap untuk buktikan itu di mama. Kalau kakak mau tanya apa-apa, nah datang saja di mama. Mama siap bantu. Iya mama, terima kasih banyak mama. Mama ada tidur lagi. Aduh, iya ada. Mama bebas ujian keluar nih. Nah, cuma mama lihat saya. Ini mama. Aduh, bagus-bagus nih adek. Iya. Dia ranking 1, pintar lagi. Mama senang nih. Ini semua juga berkat mama perhatian dengan mama pendeta pertimbangan. Ternyata nih beta baru sadar kalau kecanduan game tuh bikin beta fokus di hal-hal yang positif. Buat buang-buang waktu waktu pemberian Tuhan tuh buang-buang kalau bermain game terus nih. Baik, semua harus berubah ya. Iya mak. Terus sekarang juga beta kayak merasa lebih bebas dari pemanfaatan waktu yang buruk menuju beta yang lebih baik yang bisa manfaatkan waktu dengan tempatkan prioritas dengan baik. Dan Beju merasa bebas untuk jadi anak yang takut akan Tuhan, disiplin, dengar-dengaran, dan taati orang tua, terlebih juga mama. Dan merasa lebih senang Mau pada tahu bijak, saya tahu pintar, tahu bijak.